ya di Jakarta. Mudah-mudahan perjalanannya ke depan akan tetap maju, jaya dan setia pada bangsa dan negara dan mengabdi pada bangsa dan tanah air. Dan salah satu wujud dari rasa cinta itu telah kalian perlihatkan dengan sebuah kegiatan ekspedisi selama 3 hari di Jakarta. Itu adalah bagian dari pengertian ekspresi rasa cinta terhadap tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah nya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Arkadia, jaya, kaya raya, mati, masuk surga. Semoga. Kayak gitu ya. Ini deh.
Ada pasalnya. Hukuman maksimal 3 tahun. Denda 10 juta kan lumayan, Mas. Semangat ya bang. Kondisinya bisa. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Saya sering Mbak terdapat itu di situ dalam tayub. Tahu tayub? Iya, tahu. Itu kan saya kan untuk kesiat itu Mbak. Itu sama keris. Saya kan suruh napa di situ. Ya tahu-tahu kan saat tidur itu kan naik ini kan ada keris. Setelah terus kedua kalinya saya kan ke situ.
Terus bawa cangkul lah, bawa cangkul buat apa? Biasanya saya nyangkul gitu buat jirak gitu, ada barangnya. Jadi awal dibangunnya Museum Kars Indonesia itu sendiri adanya lokakarya nasional yang diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kementerian Sdm, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menindaklanjuti Presiden waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan kawasan Kars sebagai kawasan wisata. Jadi dari kesepakatan 3 instansi tersebut dari Kementerian SDM, melalui Badan Geologi, pemerintah Kabupaten Wonogiri dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akhirnya berusaha untuk mewujudkan dibangunnya Museum Kars Indonesia. Jadi waktu itu ada 3 lokasi yang dipilih, daerah Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Akhirnya diputuskan memilih Wonogiri karena dari sisi pariwisata letaknya di tengah. Untuk kawasan Kars Gunung Sewu, ke Yogyakarta dekat, kemudian ke Pacitan juga dekat. Dari sisi Kars atau geologinya, di sini merupakan kawasan Kars atau kawasan batu gamping. Jadi sesuai dengan nama museumnya. Kemudian di sini juga komplit untuk bentukan Kars tersebut. Jadi ada untuk bentukan Kars di atas permukaan seperti bukit-bukit kapur, kemudian bentukan di bawah. Ada bentukan guanya juga komplit, ada gua horizontal dan juga gua vertikal. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah disampaikan alasannya kenapa latar belakangnya itu latar belakang berdiri mulai dari pres dan sebagainya. Nah, apa sih tujuan dari didirikannya Museum Kars ini? Jadi tujuan dibangunnya Museum Kars Indonesia itu sendiri yang pasti adalah menyebarkan informasi tentang kawasan Kars atau kawasan batu gamping ke semua kalangan ya tentunya, seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Yang pasti banyak sekali. Jadi kawasan Kars atau kawasan batu gamping itu sendiri ternyata adalah kawasan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kadang orang lihatnya kawasan Kars itu kan kawasan yang gersang, tandus, tapi sebenarnya tersimpan sungai bawah tanah atau sumber air bawah tanah yang sangat melimpah, yang sangat banyak difungsikan oleh warga, sangat banyak untuk difungsikan warga. Kemudian untuk kawasan Kars tersebut, untuk batu gampingnya, jadi kan ada batu gamping yang masih dilindungi oleh pemerintah ya, jadi tidak boleh ditambang, tapi ada juga batu gamping yang mungkin sudah mati dan boleh difungsikan untuk produksi ya. Seperti contohnya di daerah Gunung Kidul maupun di daerah Pracimantoro ini, jadi kan batu gamping itu sendiri ada yang difungsikan untuk hiasan. Kemudian batu gamping tersebut ada juga yang difungsikan untuk kapur tohor. Jadi kapur tohor tersebut difungsikan untuk campuran bahan bangunan, dan juga batu gamping ternyata juga merupakan bahan pokok untuk pembuatan semen, termasuk juga cat, kemudian kosmetik. Untuk pemutih gula juga membutuhkan campuran dari batu gamping tersebut. Tadi ada sedikit kelewat, menarik sekali ya terkait proses ini kenapa dipilih di sini dan sebagainya. Nah, pada awalnya untuk wilayah di sini apakah punya warga ataukah udah punya pemerintah? Apa bagaimana? Oh iya, untuk kawasan Museum Kars Indonesia itu sendiri dulunya adalah kawasan warga, tegalan warga yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri seluas 24,6 hektar. Demikian. Jadi kenapa dipilih di sini sudah saya jelaskan ya tadi ya, karena ada dikelilingi oleh beberapa situs gua dan luan, maka dipilih yang di tengah sini ya.
Jadi tahun 2011 karena Museum Kars Indonesia ini memang museum yang memberikan penjelasan tentang manfaat kars, juga manfaat bagi masyarakat luas ya. Itu masih ada juga sebenarnya penambangan. Tapi setelah dibangun Museum Kars Indonesia ini ada pihak Pemda Wonogiri untuk mengingatkan warga tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada penambang lagi di kawasan Museum Kars Indonesia. Nah, menarik lagi, untuk luasan wilayah kawasan kars ini sendiri seberapa luas Pak, Ibu? Luas untuk kawasan ini sudah 24,6 hektar. 24,6 Iya. hektar. Kalau untuk luas gedung Museum Kars Indonesia 3.000 meter persegi yang dibagi menjadi 3 lantai. Lantai atas tadi merupakan ruang auditorium, kemudian lantai 2 berisi kars untuk ilmu pengetahuan, dan lantai bawah berisi kars untuk kehidupan. Untuk 2,4 hektar ini 24,6 hektar. Itu di wilayah sini saja berarti ya? Iya, itu sudah jadi kawasan yang sudah dibebaskan. Isomnya lebih cepat selesai itu jam 12.32. Hari ini Senin tanggal 23 September 2019, tepatnya pukul 9, tim kami berada di Gua Potro Bundar melakukan pemetaan gua dan mencari informasi tentang Gua Potro Bundar ini, lalu mencari pandangan masyarakat tentang bagaimana pentingnya melestarikan kawasan kars dan terutama gua. Nah, sangat disayangkan ketika kami memetakan Gua Potro Bundar ini, kami menemukan beberapa sampah dan kondisi dinding gua yang sudah dicoret-coret oleh wisatawan. Nah, sejarah Gua Potro Bundar sendiri ini, Potro itu diambil dari nama Kiai Potro yang dulunya sering bermeditasi di dalam gua. Nah, Kiai Potro ini menurut narasumber yaitu Pak Giono itu berkelahi dengan Pak Suryo Rojo, sedangkan menurut narasumber Pak RW, Kiai Potro bertengkar dengan Sapu Alu. Nah, ada kemungkinan Suryo Rojo dan Sapu Alu ini tuh mungkin orang yang sama. Jadi intinya Pak Kiai Potro bertengkar di dalam gua untuk memperebutkan kekuasaan atau untuk siapa yang terkuat atau siapa yang memiliki
wilayah gua ini. Mereka bertengkar hingga akhirnya mereka meninggal di dalam gua dan dimakamkan di dalam gua. Nah, dari situ masyarakat yang dulunya sering bermeditasi di dalam gua itu terganggu dengan bau amis, bau darah yang ada di dalam gua. Itu akibat perang Kiai Potro. Sedikit sejarah tentang gua Potro, tentang Potro. Nah, sekarang tentang Bundar. Bundar itu menurut narasumber, Bundar itu diambil karena bentuk gua ini tuh bundar. Nek untuk zaman sekarang ya, era sekarang itu saya kira sudah tidak ada lagi semacam itu. Kalau untuk zaman dulu ya memang ya, dulu saat saya tadi menyampaikan makanya di Gua Bundar itu dulu ada petilasannya, ada kuburannya satu. Berarti kan seakan-akan itu kalau menurut kita untuk anak sekarang katakanlah itu kan ya mestinya keramat ya katakanlah, ya, bisa ditahan. Tapi namanya orang sekarang kadang semacam itu udah diabaikan saja. Tapi ternyata sampai saat ini juga enak-enak aja, nggak ada apa-apa. Walaupun ya cuman itu yang Gua Bundar itu. Hari ketiga ini kami berkegiatan di Gua Tembus yang terletak di Desa Gerbang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kenapa di Gua Tembus? Karena di Gua Tembus ini merupakan gua wisata yang sudah lumayan cukup terkenal di kawasan sini karena berdekatan dengan Museum Kars dan termasuk wilayah gua pariwisata yang ada di Pracimantoro ini. Menurut narasumber yang kami temui, beberapa diantaranya merupakan Pak Giono selaku pengurus pariwisata terdahulu, lalu ada Pak Petrus yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan gua tersebut hingga menjadi gua wisata, dan ada Pak Agus juga yang kami temui. Beliau adalah mantan jurnalistik sekaligus penulis dari buku sejarah atau cerita tentang Museum Kars yang ada di Pracimantoro ini. Nah, menurut beliau-beliau ini, nama gua-gua yang ada di sini itu saling berkaitan, yaitu berdasarkan dengan cerita raja yang mengejar seorang putri dan hingga menjadi nama tersebut. Elola isimak ramu wah kesatane ini gantian terus. Jadi ini kan ada meja kecil, itu melingkari meja. Oh, cuma ngelingkarin meja. Ya, meja kecil ya. Wih, motor ajeng meja iki. Terus kula nyanyi. Kula sawo gunung simak ramu sawo gunung melinjo kembangi sawur kali mburi lho yulai
27 September 2019, alhamdulillah tim Arcadia Women Expedition telah berhasil mengibarkan bendera merah putih sebesar 15 kali 10 meter di dalam Gua Jomblang, Semanuk Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan personil Songket sebagai rigging girl, Sima sebagai asisten rigging, dan saya sendiri sebagai leader. Dan kegiatan ini kami dedikasikan untuk 30 tahun KPA Arcadia dengan harapan dapat memotivasi kaum wanita bahwasannya kita mampu dan berhak melakukan kegiatan apapun tanpa harus memandang gender, dan kata tidak mungkin itu hanya ada pada mindset kita. Kita tidak akan pernah tahu sebelum kita benar-benar mencobanya. Arcadia Jaya, kaya raya, mati masuk surga. Semoga. Pada Sang Merah Putih, hormat!